Imam Prakoso, kemudian tergugat empatnya Eko Perihantono, sampai dengan mediasi ini tidak memperlihatkan batang hidungnya. Ya. Namun itu tidak masalah karena menurut Majelis Hakim Pokok Perkara, karena ini sudah diminta untuk bermediasi, mereka mengatakan bahwa panggilan itu sudah nyampe dan sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum acara, begitu Mas. Ya. Karena ini deadlock, maka mediator akan mengembalikan kepada Majelis Hakim Pokok Perkara nanti untuk disidangkan di masuk materi pokok perkara, artinya pembahasan pokok perkara, begitu Mas. Berlarut-larut tapi bertambah panjang, begitu Mas. Enak kita dengernya nanti Mas gitu. Oh, ini gugatan baru ini untuk pihak prinsipal ini orang lain atau Pak Zeni sendiri ini? Orang lain Mas, ya biar kita berbagi Mas. Nanti ada beberapa orang, jadi ini tidak satu orang tapi ada beberapa orang nanti. Itu nanti mereka bertindak sebagai prinsipalnya lalu memberikan kuasa ke saya berkaitan dengan suatu tindak pidana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang dalam perkara yang di Cibidong ini sebagai tergugat 3 dan tergugat 4. Kalau di gugatan yang baru nanti mudah-mudahan setelah Lebaran bisa kita daftarkan itu sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 Mas gitu. Masih berkaitan dengan investasi batubara kah Pak atau berkaitan dengan yang lain Pak? Berkaitan dengan investasi batubara, berkaitan ya, berkaitan. Oke, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mas Haji. Ya, gimana kabarnya di kampung Mas Haji? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Zaini juga baik-baik saja Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas ya Mas. Baik Pak. Kita ketemu lagi Pak di Zoom kali ini Pak. Di tanggal 3 Februari 2026. Seperti yang Pak Zaini sampaikan sebelumnya bahwa hari ini merupakan agenda sidang mediasi kedua Pak. Nah, ini hasilnya bagaimana Pak untuk sidang mediasi kedua ini Pak? Ya, jadi kan sebenarnya saya agak mundur sedikit ya Mas, biar jelas gitu ya. Oke, siap. Sebenarnya tanggal 27 Januari 2026 itu sebenarnya masing-masing pihak itu penggugat maupun tergugat itu sebenarnya kan mengajukan proposal penyelesaian begitu. Ya. Namun ternyata di tanggal tersebut para tergugat itu tidak menyerahkan proposal, tetapi saya penggugat menyerahkan proposal. Inti dari proposal saya itu bahwa saya meminta para tergugat itu untuk membayar kerugian material saya, ya kerugian material yang saya alami gitu. Jumlah keseluruhannya itu ada 1.264.240.000 rupiah kan begitu. Saya ajukan gugatan ini maka saya cabut. Kemudian hari ini tanggal 3 Februari 2026 itu ternyata yang datang hanya kuasa hukum tergugat 2 Mas. R. Yudi Suwardi gitu kan. Sementara kuasa hukum Yusuf Mansur yang tanggal 27 itu datang juga tidak datang. Kalau dari Menteri Koperasi memang dari tanggal 27 juga berhalangan, hari ini juga berhalangan. Namun kan mereka nggak terlalu usulannya kan karena mereka hanya sebagai turut begitu ya. Ternyata isi proposal ini dia menolak proposal saya itu, lebih memilih nanti masuk ke materi pokok perkara begitu Mas. Tadi begitu di depan mediator itu langsung saya baca, kemudian karena putusannya mereka sudah menolak, kemudian mintanya masuk materi pokok perkara, maka saya anggap sudah tidak ada jalan keluar lagi, memang harus nanti masuk materi pokok perkara dan selanjutnya jawab jinawab dan pembuktian begitu Mas. Artinya deadlock sudah Mas gitu. Sementara tergugat 1 Chandra Darmawan, kemudian tergugat
tiganya Imam Prakoso, kemudian tergugat empatnya Eko Perihantono, sampai dengan mediasi ini Mm-mm. tidak memperlihatkan batang hidungnya. Ya, Namun itu tidak masalah karena menurut Majelis Hakim Pokok Perkara, karena ini sudah diminta untuk bermediasi, mereka mengatakan bahwa panggilan itu sudah nyampe dan sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum acara, begitu Mas. ya, Karena ini deadlock, maka mediator akan mengembalikan kepada majelis hakim pokok perkara nanti untuk disidangkan di masuk materi pokok perkara, artinya pembahasan pokok perkara, begitu Mas. iya. Nah, itu mungkin kemungkinan antara 2 mingguan nanti mungkin ada sidang selanjutnya itu Mas. Nah, gitu Mhm. Mas. Ya, Iya, ya berarti dikembalikan kepada majelis hakim begitu Pak ya. iya betul, iya. Ya. eh dan untuk pihak Yusuf Mansur sendiri juga menolak Pak ya, artinya tidak mengajukan proposal penyelesaian apapun begitu. Dan untuk Chandra, kemudian Eko Perihanto dan lain-lain ini kah kalau tidak salah ini pihak-pihak yang ada kaitannya dengan solusi penyelesaian pembelian apartemen 45 nih dengan Yusuf Mansur begitu Pak. Apakah dengan ketidakhadiran mereka di sidang-sidang nanti, ini ada kekhawatiran bahkan mereka ini takut apabila nanti Pak Zani membuka terkait dengan eh, solusi penyelesaian apartemen pembelian apartemen 45 itu karena memang ini tidak apa namanya disepakati atau tidak ada partisipasi dengan para investor begitu ya. Ya, desas-desasnya memang begitu. Orang-orang para tergugat ini adalah ada kesepakatan berkaitan dengan Yusuf Mansur terkait dengan apartemen Antasari ya, Ya. Antasari atau Hmm. 45 itu begitu. Hmm. Tetapi saya persisnya tidak tahu. Namun materi pokok perkara yang saya ajukan ini adalah berkaitan dengan perbuatan para tergugat saja, Mas. Perbuatan melawan hukum para tergugat, begitu, Mas. Ya, ya, ya. Terkait dengan adanya tergugat 1 dan tergugat 2, tergugat 1 Chandra Darmawan, tergugat 2 R Yudi Suwardi, di mana dalam perkara saya nomor 28 itu mereka bertindak untuk dan atas nama BMT Darussalam, begitu. Ya. Ternyata sesuai dengan surat yang saya dapat dari Menteri Koperasi, ternyata dua orang ini bukanlah sebagai ketua maupun ketua dan sekretaris, begitu. Hmm. Sehingga kalau mereka tidak mempunyai legal standing, berarti kan di sana gelap ini Mas, menurut hemat saya. Ya, ya. Maka saya anggap dia melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian tergugat 3 Imam Prakoso dan Eko Perihantono yang sesuai dengan surat yang saya terima itu sebagai ketua dan sebagai sekretaris. Hmm. Namun ini tidak melakukan pelarangan atau melarang tergugat 1, tergugat 2 untuk bertindak untuk dan atas nama BMT itu, maka keempat-empatnya saya anggap melakukan perbuatan melawan hukum, dan di dalam melakukan perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian ya, artinya Hmm. saya menderita kerugian ya sebesar itu 1 miliar 1 miliar 264 juta 240 itu gitu. Ya, ya, ya. Nanti berkaitan dengan, saya senang sekali ini ketika mereka tidak setuju dengan ini, bukan saya bersedih, Hmm. justru saya semakin senang Mas, karena ini nanti kan berkaitan dengan perkara itu menyangkut alat bukti. Ya, ya. Kalau menyangkut alat bukti, tentu alat bukti saya terkait dengan tergugat 1 dan tergugat 2 bertindak untuk dan atas nama BMT Darussalam itu sudah tertuang kok itu di dalam bentuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian pada tingkat kasasi Mahkamah Agung, begitu Ya, Mas. ya. Jadi mudah kok nanti pembuktiannya. Saya lebih seneng kalau begini kita uji gitu loh. Ya, ya. Kita uji nanti di pengadilan. Artinya saya tidak susah dan saya tidak takut sama mereka, enggak. Justru nanti dengan adanya perkara ini
Itu nanti mudah-mudahan Mas, mudah-mudahan bulan puasa ini saya rem dulu lah ya kan, nanti begitu bulan puasa. Tapi setelah puasa nanti insya Allah ada gugatan baru terhadap pengurus lama BMT itu. Mhm. Di sana saya anggap ada suatu perbuatan melawan hukum yang itu memang harus digugat, dan beberapa orang sudah bersedia memberikan kuasa kepada saya. Nah, jadi akhirnya perkara ini berlarut-larut tapi bertambah panjang begitu, Mas. Iya. Enak kita dengernya nanti, Mas. Gitu. Oh, Pak. Ini gugatan baru ini untuk pihak prinsipal ini orang lain atau Pak Zeni sendiri ini? Orang lain, Mas. Ya, Oh, biar kita berbagi, Mas. Nanti ada beberapa orang. Jadi ini tidak satu orang, tapi ada beberapa orang nanti. Itu nanti mereka bertindak sebagai prinsipalnya, lalu memberikan kuasa ke saya hmm. berkaitan dengan suatu tindak pidana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh eh, yang dalam perkara yang di Cibidong ini sebagai tergugat 3 dan tergugat 4. Kalau di gugatan yang baru nanti mudah-mudahan setelah Lebaran bisa kita daftarkan itu sebagai tergugat 1 dan tergugat 2, Ya, Mas, ya. gitu. Masih berkaitan dengan Ya. investasi batu bara kah, Pak? Atau berkaitan dengan yang lain, Pak? Berkaitan dengan investasi batubara, Ya. berkaitan, ya, Oke, baik. berkaitan, Oke, baik, baik. Ya, ya. artinya pihak Chandra Dhamma dan lain-lain yang tidak hadir ini tidak menggunakan hak hukumnya untuk menjawab gugatan Pak Zeni atau membela diri begitu ya di persidangan ini begitu, Pak. Eh, Ya, kalau nanti sampai dengan jawab jinawab, ya artinya sampai dengan kan itu saya harus bacakan gugatan, kemudian mereka harus jawaban, saya harus kan haknya, maka pengadilan ya bisa meninggal mereka karena sudah dipanggil secara layak dan patut begitu, Mas. iya, Sesuai ketentuan hukum acara perdata, Mas, gitu, Mas. baik, baik, ya. Ya, Nggak tapi apa-apa, Mas. Mereka nggak hadir nggak apa-apa. ya. Ya.